Itulah tentang pohon ara. Pada suatu perikop dalam Alkitab ketika Yesus berbicara tentang pohon ara, Yesus pergi ke pohon ara dan Yesus melihat. Dan ketika dia melihat pohon itu dari jauh memiliki banyak sekali daun. Nah, jika saudara tahu, ketika pohon ara memiliki banyak daun, berarti mereka seharusnya memiliki banyak buah. Dan Yesus mendekatinya, ternyata tidak ada buahnya. Dan Yesus berkata, kita harus menebang pohon ini. Tapi kemudian dia berkata, mari kita bicara kepada pemiliknya dan memberikannya 1 tahun lagi supaya dia menyiraminya. Melakukan ini dan itu dan taruh pupuk di sekitarnya. Mungkin dia akan berbuah. Dan mereka membiarkan pohon itu 1 tahun lagi. Saudara ingat ceritanya? Apa yang Yesus harapkan dari pohon itu? Berbuah. Lalu bagaimana saudara bersiap untuk kedatangan Yesus yang kedua kali? Pesannya jelas. Pohon yang berbuah akan selamat. Pohon yang tidak berbuah akan ditebang. Sangat jelas. Bagaimana menghasilkan buah? Sangat sederhana. Tidak cukup hanya memiliki agama di mulut saja. Hanya kata-kata, khotbah yang indah, omongan yang bagus, Kita harus diubahkan. Kita harus menunjukkan karakter Kristus dalam hidup kita. Bagaimana itu bisa terjadi? Kita telah membahasnya di akhir pekan ini. Pada dasarnya, seperti yang saya katakan, itu adalah buah Roh Kudus. Galatia pasal berapa? Pasal 5. Buah roh, saudara memerlukannya dan saya memiliki kutipannya. Saudara harus mengundang Roh Kudus. Ellen White memiliki kutipan yang sangat banyak. Saya punya beberapa khotbah tentang pencurahan Roh Kudus. Dan dalam salah satu kutipan tersebut dikatakan, tidak ada yang terjadi pada masa para murid telah terjadi tanpa Roh Kudus. Berapa banyak? Tidak ada yang terjadi tanpa Roh Kudus. Kemudian dia berkata, segala yang kita lakukan tidak memiliki kuasa karena kita kekurangan Roh Kudus. Kemudian dia berkata, kebutuhan terbesar dan paling mendesak di antara semua kebutuhan kita, dan dia tidak pernah menggunakan superlatif dalam tulisannya, kecuali beberapa kali saja, dan di paragraf ini dia menggunakan 3 superlatif. Bukan hanya 1. Yang terbesar, paling mendesak. Saudara mengikuti saya? Dari semua kebutuhan kita adalah kebutuhan akan kebangunan rohani. Kemudian dikatakan, kebangunan terjadi ketika orang berdoa. Ketika orang-orang berdoa secara khusus untuk Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus turun, transformasi dan kebangunan terjadi. Setelah itu barulah hasilnya. Dan kemudian dia berkata di paragraf yang berbeda, jika kita sangat bergantung pada roh, jika roh adalah kebutuhan terbesar kita, mengapa kita tidak haus akan roh? Mengapa kita tidak berdoa lebih banyak untuk kecurahan roh? Kita harus setiap pagi saat bangun tidur berkata, Tuhan, saya tidak bisa melakukannya sendiri. Ketika engkau pergi, engkau berkata, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Jika aku di dunia ini, maka aku hanya berada di satu tempat saja. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus penghibur itu kepadamu. Saudara ingat? Dan dia akan memimpinmu, dan dia akan meyakinkanmu akan dosa, dan penghakiman dan pertobatan. Kamu ingat? Dan roh akan memimpinmu dalam segala hal. Dan kemudian dia berkata, ketika roh itu turun ke atas para murid, maka mukjizat terjadi. Yesus berkata kepada para murid, jangan pergi. Jangan bekerja. Tunggu di Yerusalem dan berdoa sampai kamu menerima roh. Ketika kamu menerima roh, kamu menerima kekuatan. Ketika roh datang, kamu menerima kekuatan. Lalu pergi. Kadang-kadang kita punya doa 2 menit dan rapat 2 jam. Kita harus berdoa selama 2 jam dan rapat majelis selama 5 menit. Karena kalau tidak, maka kita tidak akan pernah berhasil. Tapi saat kita menerima roh, maka hal-hal besar terjadi. Setelah para murid berdoa dan menerima roh, dikatakan dalam Alkitab bahwa mereka menerima kuasa. Dan kemudian mukjizat terjadi dan ribuan orang dibaptis. Jika kita membutuhkan Roh Kudus untuk segalanya, jika kita tidak bisa melakukan apa-apa, jika kita sangat bergantung, mengapa kita tidak haus? Mengapa kita tidak lebih banyak berdoa untuk Roh Kudus? Karena pekerjaan ini tidak akan selesai dengan kekuatan atau kebijaksanaan manusia, tapi melalui rohku, kata Tuhan. Oke, dan jadi buah-buah roh terjadi dalam hidup kita hanya ketika kita haus akan kehadiran roh dalam hidup kita. Dan kita berkata, Tuhan berikan aku penghibur yang dijanjikan. Aku butuh kehadiranmu. Berikan aku, baptislah anak-anakku hari ini dengan rohmu Tuhan. Berapa kali kamu berdoa agar anak-anakmu dipenuhi roh?
Saudara mengikuti saya, seberapa sering saudara berdoa setiap hari dan berkata, Tuhan, saya ingin hadirat-Mu dan hadirat Tuhan ada di dalam kita melalui Roh Kudus. Itu janji Yesus. Saya membutuhkan Roh-Mu Tuhan. Datanglah kepadaku, hancurkan aku, tempa aku, bentuk aku. Saudara ingat, Roh Allah yang hidup. Datanglah sekarang padaku. Kita menyanyikannya, tetapi kita tidak haus akan itu. Dan jadi pohon ara akan menghasilkan buah ara ketika Roh turun. Karena itu semua adalah buah Roh. Kita perlu kehadiran Roh Kudus setiap hari. Begitulah caranya menghasilkan buah.